Halo teman-teman, selamat datang di video tentang teknologi. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk kita ketahui bersama. Kami sangat senang bisa berbagi informasi dan pengetahuan dengan kalian semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ATP Creativity dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai video pembahasan kali ini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah Cyber Internet Security. Dalam era digital seperti saat ini, kita semua pasti sudah terbiasa dengan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, juga berarti semakin banyak juga ancaman keamanan cyber yang dapat membahayakan kita. Oleh karena itu, pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas berbagai macam aspek yang terkait dengan keamanan cyber, termasuk tindakan preventif yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri kita dari ancaman cyber. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mo Abdul Malik, dan saya mahasiswa di Amik Taruna Probolinggo jurusan Teknologi Informasi. Sejak kecil, saya sudah tertarik dengan teknologi dan cara kerjanya. Saya selalu penasaran dengan bagaimana suatu perangkat bisa berfungsi dan terhubung dengan perangkat lainnya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menempuh pendidikan di jurusan Teknologi Informasi. Saya sangat senang berada di Amik Taruna Probolinggo, karena saya merasa lingkungan belajar di sini sangat kondusif dan mendukung. Saya juga mendapat kesempatan untuk belajar dari dosen-dosen yang berpengalaman di bidang teknologi informasi. Saat ini, saya sedang mengejar gelar sarjana di bidang teknologi informasi dan berharap dapat menjadi ahli di bidang ini. Saya yakin bahwa dengan kemampuan dan pengetahuan yang saya peroleh, saya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi industri teknologi di masa depan. Lanjut dalam pembahasan, ancaman-ancaman cyber internet security seperti interception, salah satu ancaman keamanan jaringan yang paling umum terjadi. Dalam video ini, kami akan membahas tentang interception, beserta 3 ancaman keamanan jaringan lainnya, interruption, fabrication, dan modification. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana cara melindungi jaringan Anda dari serangan-serangan tersebut. Pertama-tama, mari kita lihat pengertian interception. Interception adalah ancaman keamanan jaringan di mana pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan hak akses informasi dari komputer atau jaringan yang sedang digunakan. Ini biasanya terjadi ketika seorang hacker berhasil mengakses jaringan melalui port yang tidak terlindungi atau menguasai jaringan melalui software yang rentan. Ancaman keamanan selanjutnya adalah interruption. Interruption terjadi ketika seorang penyerang sudah berhasil masuk ke dalam sistem, tetapi belum sepenuhnya menguasainya. Administrator masih bisa tetap login ke sistem meskipun terjadi serangan. Namun, hal ini juga bisa menyebabkan kerugian karena penyerang bisa saja melakukan tindakan yang merusak sistem. Fabrication adalah ancaman keamanan ketiga yang perlu diwaspadai. Fabrication terjadi ketika pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem yang menjadi target sasaran. Hal ini bisa sangat merugikan jika objek yang disisipkan tersebut berupa virus atau malware yang dapat merusak atau mengambil data dari sistem. Ancaman keamanan yang terakhir adalah modification. Modification adalah ancaman keamanan jaringan yang tergolong paling fatal. Penyerang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem. Hal ini bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar dan bahkan mematikan suatu bisnis atau organisasi. Untuk melindungi jaringan dari serangan-serangan tersebut, biasanya orang menggunakan firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan lainnya. Dengan kata lain, firewall adalah kombinasi antara software, perangkat lunak, dan hardware, perangkat keras, yang menjadi pertahanan pertama dalam mengamankan jaringan antara internal yang aman dan tidak. Tapi ingat, meskipun firewall sangat membantu untuk melindungi jaringan, tetap diperlukan pembaruan rutin dan perbaikan kerentanan untuk memastikan keamanan yang optimal. Jadi, pastikan Anda melakukan pembaruan secara berkala untuk menjaga keamanan jaringan Anda. Selanjutnya adalah posisi firewall yang terhubung dengan jaringan internet. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring,
membatasi atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau lokal area network LAN. Penggunaan firewall secara umum diperuntukkan untuk melayani 1. Mesin komputer setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan semua yang terdapat pada komputernya terlindungi. 2. Jaringan komputer yang terdiri lebih dari satu buah komputer dan berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi DSB. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya, ancaman yang datang dari jaringan publik. Jadi, mengamankan jaringan komputer yang terdiri lebih dari satu buah komputer dan berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan lainnya. Firewall berfungsi sebagai pembatas antara jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik seperti internet. Setiap data yang masuk ke jaringan dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Selain itu, firewall juga dapat memantau informasi keadaan koneksi untuk menentukan apakah ia hendak mengizinkan lalu lintas jaringan. Umumnya hal ini dilakukan dengan memelihara sebuah tabel keadaan koneksi yang memantau keadaan semua komunikasi yang melewati firewall. Firewall juga berfungsi untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan, melakukan autentikasi terhadap akses, melindungi sumber daya dalam jaringan pribadi, serta mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Seperti ilustrasi berikut. Firewall adalah sebuah alat atau mekanisme yang sangat penting dalam melindungi jaringan dari serangan yang berasal dari internet. Namun, tidak hanya itu saja, firewall juga memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting lainnya. Pertama-tama, firewall berfungsi untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Dalam hal ini, firewall dapat memutuskan apakah sebuah paket data boleh atau tidak boleh melewati firewall. Firewall dapat menolak paket data yang tidak diizinkan atau membatasi paket data tersebut untuk hanya bisa melewati firewall pada waktu-waktu tertentu saja. Kedua, firewall juga dapat melakukan autentikasi terhadap akses. Dalam hal ini, firewall dapat memastikan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak akses yang sah yang dapat mengakses jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminta pengguna untuk memasukkan username dan password yang benar sebelum diizinkan mengakses jaringan. Ketiga, firewall berfungsi untuk melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Firewall dapat mengidentifikasi dan memblokir serangan yang berasal dari internet atau jaringan publik lainnya yang dapat merusak atau mengancam keamanan sumber daya dalam jaringan privat. Keempat, firewall juga dapat mencatat semua kejadian yang terjadi pada jaringan dan melaporkannya kepada administrator. Dalam hal ini, firewall dapat memonitor seluruh lalu lintas jaringan dan mencatat setiap kejadian yang terjadi, termasuk serangan yang terjadi, dan melaporkannya kepada administrator untuk dapat segera mengambil tindakan. Kesimpulannya, firewall adalah sebuah alat yang sangat penting dalam menjaga keamanan jaringan dari serangan yang berasal dari internet atau jaringan publik lainnya. Dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya, firewall dapat mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan, melakukan autentikasi terhadap akses, melindungi sumber daya dalam jaringan privat, serta mencatat semua kejadian dan melaporkannya kepada administrator. Cara kerja firewall adalah, bekerja dengan memantau lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan. Setiap lalu lintas akan dianalisis berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Jika sesuai dengan aturan, maka lalu lintas diterima. Namun jika tidak sesuai, lalu lintas akan ditolak atau dijatuhkan. Firewall juga menganalisis data masuk dan keluar sesuai dengan kebijakan default dan memblokir jaringan tertentu. Semua lalu lintas yang mencurigakan direkam dan dilaporkan kepada administrator. Jadi, cara kerja firewall pada dasarnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu, menganalisis paket data. Firewall akan menganalisis paket data yang masuk dan keluar dari jaringan. Analisis dilakukan dengan memeriksa header paket data, seperti alamat IP sumber dan tujuan, port asal dan tujuan, serta protokol yang digunakan. Membandingkan aturan keamanan. Setelah menganalisis paket data,
firewall akan membandingkan aturan keamanan yang telah ditentukan dengan informasi pada header paket data. Aturan keamanan ini bisa bersifat statis atau dinamis, tergantung pada jenis firewall yang digunakan. Menentukan tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil pembandingan aturan keamanan, firewall akan menentukan tindakan yang diperlukan untuk paket data tersebut. Jika paket data memenuhi aturan keamanan, maka firewall akan mengizinkan paket data tersebut untuk masuk atau keluar dari jaringan. Namun, jika paket data tidak memenuhi aturan keamanan, maka firewall akan menolak atau menjatuhkan paket data tersebut. Merekam aktivitas jaringan. Firewall juga akan merekam aktivitas jaringan, seperti lalu lintas data yang masuk dan keluar, serta tindakan yang diambil oleh firewall. Informasi yang direkam ini akan berguna untuk menganalisis keamanan jaringan dan memantau aktivitas jaringan. Secara umum, firewall bertindak sebagai filter lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Firewall akan memantau lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan, sehingga hanya paket data yang aman yang diizinkan untuk masuk atau keluar dari jaringan. Dengan cara ini, firewall dapat melindungi jaringan dari serangan yang berasal dari luar atau dari dalam jaringan. Selanjutnya adalah langkah-langkah membangun firewall dengan benar. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Pertama, langkah pertama adalah menentukan tujuan dari firewall yang akan dibangun. Setiap bisnis atau organisasi mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti melindungi jaringan dari serangan jaringan eksternal atau mengontrol akses pengguna dari dalam jaringan. Kedua, setelah menentukan tujuan, kita perlu menentukan kebutuhan teknis dari firewall. Hal ini meliputi pemilihan teknologi firewall yang akan digunakan, jenis dan jumlah port yang dibutuhkan, serta kebutuhan keamanan tambahan seperti deteksi serangan dan VPN. Ketiga, rancang arsitektur firewall yang sesuai dengan kebutuhan teknis dan tujuan yang telah ditentukan. Pastikan bahwa arsitektur ini memastikan bahwa semua lalu lintas jaringan dapat dipantau dan dikontrol dengan baik. Keempat, instalasi perangkat firewall di lokasi yang sesuai dalam jaringan. Setelah instalasi selesai, konfigurasikan firewall sesuai dengan kebutuhan teknis dan tujuan. Kelima, sebelum diimplementasikan secara penuh, firewall perlu diuji coba untuk memastikan bahwa itu berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya, firewall perlu dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa itu masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan keamanan jaringan yang terus berkembang. Terakhir, pelatihan pengguna adalah hal penting yang harus dilakukan agar pengguna jaringan dapat memahami cara kerja firewall dan menggunakannya dengan benar. Hal ini juga memastikan bahwa keamanan jaringan tidak hanya bergantung pada firewall, tetapi juga pada perilaku pengguna yang baik. Demikianlah pembahasan mengenai cyber internet security. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat membantu penonton untuk lebih memahami pentingnya menjaga keamanan di dunia digital. Ingatlah bahwa keamanan cyber tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita sebagai individu yang aktif menggunakan teknologi digital. Dengan mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan, kita dapat lebih berhati-hati dalam beraktivitas di dunia maya. Terima kasih banyak kepada penonton yang telah menyempatkan waktu untuk menonton dan memperhatikan pembahasan ini. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat membantu untuk lebih mengenal dan memahami keamanan cyber. Saya ingin memberikan motivasi untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menggunakan teknologi digital, serta selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang keamanan cyber. Dengan begitu, kita dapat terus beradaptasi dan menemukan solusi untuk menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang di dunia digital. Terima kasih lagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.